Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Depi Apriliani, Anamin Cipacing, Kismun Perbankan Syariah semester 5 reguler. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5, yang dimana anggotanya ada Aji Muhammad Hendi, Wahda Siti Aisyah, Mahisa Kamelia, dan yang terakhir ada Cynthia. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Neng Cynthia. Untuk materi yang pertama ada latar belakang, yang dimana Rabani merupakan perusahaan garment yang bergerak di bidang retail busana muslim dengan tagline Profesor Kerudung Indonesia. Rabani juga merupakan salah satu perusahaan kerudung instan pertama dan terbesar di Indonesia dengan mengeluarkan produk andalan berupa kerudung. Dengan seiringnya waktu, Rabani juga meluncing produk baru seperti gamis, jubah laki-laki, baju koko, alat sholat, mangset, t-shirt muslimah, dan lain-lain. Rabani juga mendirikan outlet busana muslim untuk memperkenalkan dan menjual busana muslim hasil rancangannya. Seiring dengan berjalannya waktu, inovasi yang berbeda dengan produk pesaing akhirnya menghasilkan perkembangan yang pesat, dan Rabani juga mulai diterima oleh pasar dan memiliki pelanggan yang terus bertambah. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pengantar teknologi informasi yang di dalamnya terdapat dasar-dasar pemanfaatan teknologi informasi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada ODO, sebuah sistem manajemen yang mudah untuk digunakan dan diintegrasikan yang berbasis web. Yang ketiga, sales atau order pada sistem PTI digunakan untuk membantu bagian sales dalam melakukan pendataan yang berhubungan dengan transaksi penjualan. Sales adalah sebuah modul yang berfungsi untuk menangani transaksi penjualan, mulai dari membuat penawaran, melihat pesanan yang siap difakturkan, hingga melihat pesanan yang telah dikirim. Selanjutnya yang keempat ada invoicing atau sering disebut dengan e-invoicing, yang merupakan proses pembuatan dan pengiriman faktur secara elektronik melalui internet yang berfungsi sebagai penagihan, penerimaan, dan pembayaran, sebagai program yang dapat membuat kita untuk melakukan pembayaran barang yang dibeli. Yang kelima ada event. Event adalah suatu agenda, kegiatan atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan, dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengomunikasikan pesan-pesan kepada pengunjung. Dan untuk selanjutnya ada website, yang dimana website adalah sebuah halaman atau sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses dari seluruh dunia selama terkoneksi ke jaringan internet dan berfungsi sebagai perantara dalam transaksi. Kemudian ada live chat, yang dimana live chat adalah layanan berbasis teknologi yang digunakan untuk memudahkan komunikasi antara dua orang atau lebih dalam satu platform digital. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara cepat dan praktis tanpa harus menunggu lama untuk mendapatkan balasan. Di live chat ini juga biasanya digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan customer dengan cepat dan akurat. Selanjutnya ada manfaat, yaitu ada manfaat produk. Satu, Rabani menjadi solusi yang nyaman bagi
muslim dan muslimah. Yang kedua yaitu memberikan penampilan yang mengikuti tren zaman. Yang ketiga yaitu meningkatnya jumlah kelas menengah muslim di Indonesia akan mendorong kebutuhan produk halal. Selanjutnya yaitu ada manfaat pembuatan aplikasi. 1. Membantu meningkatkan integrasi aplikasi Odoo. Yang kedua, meningkatkan efisien perusahaan. Yang ketiga, memudahkan kolaborasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada tujuan produk dan tujuan pembuatan aplikasi. Tujuan produk yaitu 1. Sebagai solusi bagi muslim dan muslimah untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat, terkhusus pakaian syar'i. Yang kedua, bisa memberikan pengaruh dalam presensi sosial dan tingkah laku seseorang untuk tetap berusaha berada dalam aturan Islam. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan pembuatan aplikasi. 1. Untuk mempermudah penjualan produk. Yang kedua yaitu untuk meminimalisir pengeluaran biaya operasional. Yang ketiga memperluas jaringan pemasaran. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang simulasi pembuatan aplikasi dari Odoo tersendiri, yakni yang pertama membuka website Odoo. Yang kedua, memilih ikon atau menu yang akan ditampilkan di website. Yang ketiga, mengisi data diri dan perusahaan bisnis. Yang keempat, maka akan masuk ke menu selamat datang di website Odoo. Yang kelima, pilih desain tampil website yang akan dipakai. Yang keenam, selanjutnya pilih user this time yang ditampilkan website yang akan kita pakai. Yang ketujuh, maka selanjutnya akan ada tampilan building your website. Yang selanjutnya yang kedelapan, maka akan muncul tampilan website dari nol. Yang kesembilannya, silahkan masukkan menu-menu yang akan ditampilkan di website, tinggal di drag saja. Yang kesepuluh, maka tinggal diedit kembali tulisan, foto dan tampilan sesuai dengan keinginan. Yang pertama, silakan masuk ke Chrome ya, klik tulisan www.odoo.com. Ketika prosesnya sudah beres, nanti akan masuk ke website Odoo. Setelah itu akan tampil menu-menu yang boleh ditampilkan. Nanti pilih saja menu-menu apa saja yang akan kita tampilkan di website kita. Misalkan masukkan website, sales, live chat dan yang lainnya, terus klik lanjutkan. Setelah itu lalu masuk ke pengisian data diri dan data perusahaan. Silakan diisi semuanya. Ketika sudah terisi semuanya, klik mulai sekarang. Tunggu prosesnya. Di sini akan ada proses selamat datang ya, tunggu dulu prosesnya sampai beres. Ketika prosesnya sudah beres, nanti akan muncul desain website yang sudah jadi ya. Boleh kita pilih tampilan mana yang akan kita pakai. Contohnya ini ya. Klik use this time ya. Nanti klik itu. Ketika klik akan ada tulisan building website ya. Tunggu building websitenya beres. Nanti akan tampil website dari nol. Dan di menu kita lihat menu sampingnya ada menu kayak icon yang bisa kita masukkan ke dalam website yang masih kosong. Misalkan kita tinggal drag saja dari menu yang pojok kanan ke website kita, tinggal digeser saja. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Untuk kesimpulannya, di era globalisasi sangat penting memerlukan teknologi sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis, sehingga tidak bisa dipisahkan antara bisnis dan teknologi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.